Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Hai, jumpa lagi bersama Ping Li. Di video ini ya akan kakak bahas tentang soal TPS, ya prediksi soal TPS tahun 2020. Ya, ini adalah requestan dari subscriber yang sudah mengirimkan filenya ke WA yang ada di deskripsi, silahkan dilihat situ. Oke, langsung saja sebelum kakak bahas, silahkan untuk subscribe channel Ping Li dan share ke teman-teman kalian ya. Nomor 1, diketahui 213 CD ditambah 4 sama dengan 421. Nilai dari 639 CD adalah, nah kita punya 213, yang ditanyakan adalah 639. Ini tentunya ada hubungannya ya. Berarti ini plus 4 kita pindahkan ruas dulu ke kanan. 213 CD sama dengan, nah ini 421 dikurangi 4 itu berapa? 417. Gini ya. Nah, yang diminta adalah 639, sedangkan kita punya 213. Langsung saja kita kalikan dengan 3. 213 kalikan dengan 3, 639 CD sama dengan 417 dikalikan dengan 3, 12.1251. Kan gampangannya gini, 7 dikalikan 3 kan 21 ya. Yang belakangnya 1. Satuannya 1 mana? Ini C. C. Paham ya? Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 2. Diketahui ini persamaannya ada 3. Nilai dari A plus B plus C adalah, agak kita percepat, karena di sini kakak tidak suka pecahan, langsung semuanya saya kalikan dengan 2. Semuanya. Jadinya 2A ditambah 2B sama dengan C plus 20. Paham ya? Karena saya tidak suka pecahan, langsung saya kalikan dengan 2. Kenapa kalau kita kalikan dengan 2? Karena penyebutnya di sini 2. Kalau 3 ya berarti kita kalikan dengan 3. Semuanya ya di sini. Berarti 2B ditambah 2C sama dengan A ditambah 40. Lalu di sini 2C ditambah 2A sama dengan B ditambah 60. Ini ya, tujuan kita mau A plus B plus C. Langsung saja kita jumlahkan. Ruas kiri kita jumlahkan, ruas kanan kita jumlahkan. 2A ditambah 2A berarti 4A. 2B ditambah 2B berarti plus 4B plus 4C sama dengan A plus B plus C ditambah 20 tambah 40 tambah 60 berarti 120 ya. Ini kita pindahkan ruas, pindah ruas ke kiri, jadinya 3A ditambah 3B ditambah 3C sama dengan 120. Dengan menggunakan sifat distributif, tujuan kita mau A plus B plus C, langsung saja kita bagi dengan 3. Dibagi 3 ya. 3A bagi 3 itu A. Sifat distributif bukan seperti ini, maaf. Sifat distributif ya, kita keluarkan 3, itu cari cara cepatnya. A plus B plus C sama dengan 120. Ya gini kan, berarti kan A plus B plus C sama dengan 40. Jawabannya adalah C. Lanjut. Nomor 3. Diketahui, ini kita punya 2 persamaan ya. Persamaan pertama sama persamaan kedua. Nilai dari XY adalah, berarti kita harus menentukan nilai dari X dan nilai dari Y terlebih dahulu. Gitu ya. Dari persamaan yang pertama, di sini persamaan yang pertama, satunya kita pindah ruas ke kanan dulu. Jadi 123X sama dengan 234. Ini juga sama. Persamaan yang kedua, 468Y sama dengan 369. Nah, gini ya. Nah, sekarang nilai dari X, XY, X kali Y sama dengan X sama dengan berapa? Kita ambil dari persamaan yang pertama. X sama dengan 234 dibagi 123 dikalikan dengan Y-nya itu 369 dibagi dengan
468. Nah, kemudian kita coret. 234 coret dengan 468. Ini dapatnya 2 ya. Terus ini 123 dengan 369 ini dapatnya 3. Berarti berapa ini? 3 dibagi 2, 1,5. B. Nomor 4. Diketahui 1/10 ditambah 1/8 ditambah 1/6 ditambah 1/4 ditambah X sama dengan 1. Ini kurang panjang ya. Nilai dari X adalah, karena di sini kakak tidak suka pecahan, maka kakak kalikan dengan KPK-nya. Nah, KPK-nya berapa? Pertanyaannya seperti itu kan. KPK-nya berapa? Jika kalian kesusahan menentukan KPK, lihat ABC-nya, pilihan gandanya. Ini kan penyebutnya 120 ya. Kalikan aja dengan 120. Nanti KPK-nya itu 120 berarti 1/10 kalikan 120 itu 12. Ditambah dengan 120 bagi 8, 15, ditambah 20, ditambah 30, ditambah X, sama dengan, tambah X. X dikalikan 120, jadinya 120X ya, sama dengan 120. Kan seperti ini ya, kita jumlahkan ini. 12 tambah 15, tambah 50, berarti 27 tambah 50, 77 ditambah 120X sama dengan 120, pindah ruas ya. 120X sama dengan 120 dikurangi 77. Jadinya X-nya 120 bagi 77 kan 53. Dibagi 120, jawabannya D. Nomor 5. Diketahui Y adalah 60% dari X. Z lebih besar 40% dari Y. Jika X dikurangi Z sama dengan 12, maka nilai Y adalah, ini kita ubah dulu ya persamaan yang pertama ini. Berarti Y adalah 60% dari X. Artinya Y sama dengan 60/100 dari X. Paham ya? Yang kedua, Z sama dengan lebih besar 40%. Artinya kan 100 tambah 40%. Iya toh? Jadinya 140/100 dikalikan dengan Y. Paham ya? Kita sederhanakan dulu yuk. Maka kita punya persamaan Y sama dengan 3/5X. Kita ubah. Kita sederhanakan. Kita jadikan bentuk perbandingan. Y banding X sama dengan 3/5. Soalnya kalau bentuk soal seperti ini saya lebih suka bentuk perbandingan. Z sama dengan, kita sederhanakan jadinya 7/5 Y ya. Kita ubah jadi bentuk perbandingan, Z banding Y sama dengan 7/5. Nah, ini kan perbandingan bertingkat. Yang sama siapa? Yang sama itu adalah Y. Y kita taruh atas bawah ya. Ini Y-nya depan. 3/5. Y-nya ini yang depan. Berarti Y di sini berarti 5 ya. 5 kita taruh di depan. 5 di sini banding 7. Kita samakan sekarang. 3 kali 7 21. Terus 3 kali 5 15. 5 kali 5 25. Ini adalah Z, ini adalah Y, ini adalah X. Seperti itu ya. Nah, setelah ketemu perbandingannya, kita masukkan ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah Y. Yang ditanyakan itu Y. Y sama dengan, Y-nya berapa Y-nya? 15. Berarti 15 per yang diketahui. Yang diketahui adalah X dikurangi Z. X dikurangi Z. Berarti 25 dikurangi 21. 4 dikalikan dengan 12. Sama dengan, ini coret 3 ya, 45. Jika kalian bisa memahami bentuk perbandingan, insya Allah cepat banget. Nomor 6. Diketahui X sama dengan 1,25, Y sama dengan 16. Jika diberikan persamaan Z ini ya, silakan baca sendiri. Maka nilai dari Z adalah
Oke, nilai dari Z adalah. Nah, siapa di antara adik-adik yang jika ketemu soal bentuk akar sudah pusing sendiri? Ayo ngaku. Yang berani ngaku silahkan komen ya di bawah. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita sederhanakan dulu yang bentuk 1,25. Jangan sekali-kali kalian langsung masuk seperti ini. X-nya diganti 1,25. Walah, nanti ya pusing pala inces nanti. Kita ubah dulu, jadinya 125 dibagi 100. Gini ya. Jadinya kalau kita sederhanakan dapatnya 5/4. Ini sudah mentok ini. 5/4 gini aja. Nah, setelah ketemu bentuk pecahan, kita masukkan ke pertanyaan. Nah, barulah kita olah di sini. X-nya itu 5/4. 5/4 kalau kita kuadratkan 25/16. Dikurangi, Y-nya tadi kan 16. 16 dikurangi 7 kan 9. Dibagi 16. Ditambah dengan 3 kali Y, 48. Loh kak, katanya tidak suka bentuk pecahan. Nah, kalau bentuk soal seperti ini, langkah paling cepatnya itu kita ubah jadi bentuk pecahan biasa. Ya, terpaksa ini. Tapi ya, memang langkahnya seperti itu. Biar mudah daripada pakai pecahan desimal. Nah, kan pusing nanti. Kita sederhanakan ya. Akar. Nah, ini 25 dikurangi 9 kan 16. 16 bagi 16 kan 1. Berarti akar 1 ditambah 48. Akar 1 kan 1 ya. Jadinya akar 49 sama dengan 7. Jawabannya C. Ya. Oke, untuk coba-coba silakan coba di rumah ya. Coba kalian tidak usah ubah bentuk 5/4. Langsung saja X-nya kalian ganti dengan 1,25. Silakan kalian coba. Enak mana nanti. Selanjutnya. Berikut ini bilangan yang habis dibagi 15 adalah. Oke, yang habis dibagi 15. A, B, C, D, E. Menggunakan apa? Kalkulator ya? Enggak, jangan menggunakan kalkulator. Bilangan yang habis dibagi 15 itu ciri-cirinya gimana sih? 15 ini kan 5 kali 3. Kan seperti ini ya. Oke. Kita ambil dua bilangan paling belakang. Nah, ambil dua paling belakang sini. Gitu ya. Perhatikan. Jika bilangan itu habis dibagi 5. Bilangan itu habis dibagi 5. Gini ya. Terus, kenapa kok 5? Ya ini kan faktornya kan 5 toh. Kalau kalian jumlahkan. Maksudnya bilangannya dijumlahkan. Dua angka itu kalau kita jumlahkan. Habis dibagi 3. Nah, mana? Coba. 0 jelas enggak ya? Ini salah. 5. Apakah habis dibagi 5? Oke, betul habis dibagi 5. Tapi kalau kita jumlahkan, 0 tambah 5 kan 5. 5 apakah habis dibagi 3? Kan tidak. Jadi ini salah ya. Ini juga 10 juga jelas salah. 15. 15 dibagi 5. Oke, cocok. Bisa, habis. Terus kalau kita jumlahkan, 1 tambah 5 kan 6. Apakah 6 itu habis dibagi 3? Oke, habis dibagi 3. Berarti benar, jawabannya adalah D. Jadi tanpa menggunakan kalkulator. Soal berikutnya. Nomor 8. Diketahui X plus Y plus Z sama dengan 4. XY ditambah XZ ditambah YZ sama dengan 4. Nilai dari X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat adalah. Oke, langkah pertama. Patokannya yang pertama ini persamaan pertama ya. X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Nah, kita pisahkan dulu. Nah, sekali-kali berpisah tidak apa-apa kan? Oke, kita pisahkan. Kemudian kita kuadratkan. Jika ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan harus kita kuadratkan juga. Paham ya? Oke, itu langkah pertama. Jangan skip biar kalian tidak gagal paham. Sekarang kita kuadratkan. Seperti kuadrat biasa ini. X ditambah Y dikuadratkan. Ditambah 2 kali X plus Y dikali Z
ditambah Z kuadrat sama dengan 16. Gini ya, kan pasti ingat ini kan. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ingat ini loh. Ya, diingatkan ya, itu sama halnya dengan pengkuadratan yang ada di ruas kiri ini. Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang ini kan ada X plus Y dikuadratkan. Ini kuadratkan lagi, jabarkan lagi. Jadinya X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Sama seperti konsepnya ini. Ditambah, kita buka ya. 2XZ ditambah 2YZ ditambah Z kuadrat sama dengan 16. Kita kumpulkan sekarang X kuadrat plus Z kuadrat. Yang bentuk kuadrat kita kumpulkan. Terus ini 2XY, 2XZ, terus 2YZ. Ditambah 2 kali XY ditambah XZ ditambah YZ. Sama dengan 16. Jadi kita kumpulkan ya. Nah ini kan ada nilainya ini. Nah berapa ini? 4 kan? Oke. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah 2 kali 4, 8 sama dengan 16. Jadi nanti jangan tanya 8 itu dapat dari mana. Dapat dari sini. Ini kan 2 kali 4. Ini kan XY ditambah YZ. XZ ditambah YZ itu kan 4 ini nilainya. Pindah ruas. Jadinya jawabannya 8. A ya. Soal berikutnya. Nomor 9. Diketahui X dan Y tak 0 dengan tak 0 tidak 0 ya. Tidak boleh 0 ya berarti ya. Ini persamaannya. Nilai dari X min Y adalah. Nah ini kan bentuknya pecahan ya. Kita kalikan dengan Y. Kita kalikan Y dulu. Jadinya XY ditambah 1 ditambah sama dengan Y. Nah, sama dengan Y. Gini ya. Ini kita kalikan dengan X. Kenapa seperti itu? Karena penyebutnya itu X. XY dikurangi 1 sama dengan X. Kemudian, agar XY-nya hilang, kita kurangkan ya. Pengurangannya dari bawah ke atas. Tolong dengarkan ya. Dari bawah ke atas. X dikurangi Y, jadinya X min Y. Gini ya, negatif 1 dikurangi 1, negatif 2. Jawabannya negatif 2. A. Mudah kan? Nah, soal berikutnya. Nomor 10. Diketahui 2 pangkat A plus B sama dengan 5 dan 2 pangkat A min B sama dengan 3, maka tentukanlah nilai dari 2 pangkat A dikurangi 2 pangkat B. Oke. Sebelum kakak bahas ya, silakan dukung channel ini agar lebih berkembang lagi ya dengan cara subscribe channel Pingli. Syukur-syukur di-share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih sebelumnya. Oke, kita pecah dulu ya. Bentuk pangkat ini jadinya 2 pangkat A dikali 2 pangkat B sama dengan 5. Kita simpan dulu. Nah, bentuk pengurangan berarti jadi bentuk pembagian. 2 pangkat A dibagi 2 pangkat B sama dengan 3. Kita kalikan. 2 pangkat A, kok 2A ya? 2 pangkat A sama dengan 3 kali 2 pangkat B. Paham enggak? Di sini. Paham ya? Oke, lanjut sekarang. Kita jadikan, kita substitusikan. Kita kan punya nilai 2 pangkat A sama dengan 3 kali 2 pangkat B. Kita substitusikan ke persamaan pertama. Jadi 2 pangkat A di sini kita ganti dengan 3 dikali 2 pangkat B dikali 2 pangkat B sama dengan 5. Jadi di sini 2 pangkat 2B sama dengan 5 bagi 3. Nah, agar jadi 2 pangkat B, kan kita akarkan. Akar dari 5 per 3. Langsung kita rasionalkan, jadinya 1/3 akar 15. Ini 2 pangkat B. Tentunya kalian kelas 12, insya Allah paham ya tentang perasionalan. Nah, setelah ketemu 2 pangkat B, kita substitusikan ke persamaan kedua. Nah, nanti ketemu
3 dikali 1/3 akar 15. Jadinya akar 15. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah 2 pangkat A kurangi 2 pangkat B. 2 pangkat A dikurangi 2 pangkat B. 2 pangkat A itu berapa ya? Akar 15 dikurangi 1/3 akar 15. Nah, akar 15 itu kan 1/1 ya, atau 3/3 ya. Dikurangi 1/3, 2/3 akar 15. Jawabannya D. Nomor 11. Diketahui ada 2 segitiga ya. Ini ya. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Nilai dari X plus Y adalah, kita tentukan dulu nilai X dan nilai Y-nya ya. Oke, nilai X. Kita mau mencari nilai X. 3X per min 2 dibagi atau banding. Nah, perbandingannya bagaimana cara menentukannya? Ini silang, saya beri lengkung. Ini kita beri lengkung ya. Silang dengan lengkung. Kita cari yang silang dengan lengkung. Berarti ini per 28. Sama dengan yang sudah ada nilainya, yaitu 12. 12 banding siapa? Yang sudah ada nilainya. Lengkung dengan lingkaran. Lengkung dengan lingkaran. Berarti 21 ya. 21. Seperti ini. Kita sederhanakan dulu. Biar nanti enak. Ini 28, ini 21. Kita bagi 7. Ini dapatnya 4. Ini dapatnya 3. Yang bisa. 12 bagi 3 dapatnya 4. Kita kalikan. 3X dikurangi 2 sama dengan 16. 3X sama dengan 18. Maka X-nya sama dengan 6. Kita simpan dulu. Sekarang kita cari yang Y. Nah, Y 2Y ditambah 5 dibanding dengan silang lingkaran. Silang dengan lingkaran. Silang dengan lingkaran. Berarti 20 ya. Banding 20 sama dengan, kita balik aja ini. 21 banding 12. Nah, kita coret. Biar enak, kita coret. Kita bagi 4 dapatnya 5. Kita bagi 4 dapatnya 3. Kita bagi 3 ya, dapatnya 7. Seperti ini. Kita main coret-coretan aja. Jangan dikalikan. Nanti kalau kalikan nanti mumet nanti. 2Y ditambah 5 sama dengan 35. Beda ruas. 2Y sama dengan 30. Maka nilai Y-nya 15. Jadi pertanyaannya adalah X plus Y. Jumlahkan aja. 21 ya. B. Nomor 12. Diketahui, ini ada 3 lingkaran yang diikat sebuah tali ya. 3 buah kayu berukuran sama besar dengan diameter 14 cm diikat dengan seutas tali. Seperti gambar di atas. Panjang tali adalah, panjang tali lilitan ya, yang melilit ya maksudnya ya di sini ya. Berarti panjang lilitan sama dengan, ada berapa lingkaran di sini? Ada 3 ya. Langsung saja 3D. Ditambah dengan keliling lingkaran. Lingkarannya ada 4, ya berarti 4D. Lingkarannya ada 5D, gitu aja. Nah, 3D berarti 3 kali diameternya 14, ditambah dengan keliling lingkaran itu 22/7, dikali dengan diameternya 14. Paham ya? Keliling lingkaran itu kan pi kali D. Pi-nya itu 22/7 ya. Ini kita coret, dapatnya 2. Lalu 3 kali 14 itu 42 ditambah 44 jadinya 86 cm. Jawabannya E. Nomor 13. Diketahui ini ada lingkaran, setengah lingkaran besar dengan setengah lingkaran kecil ya. Di mana AB, BC, CD, DE itu nilainya adalah 7, panjangnya adalah 7, semua sama di sini. Luas daerah yang diarsir adalah, sebelum kita mengerjakannya, kakak berikan penjelasan dulu. Kita pindahkan yang lingkaran kecil ini, pindahkan ke sini. Nah, misalkan saya gambar ya, nanti gambarnya seperti ini. Nah, kalian bisa memahami enggak? Ini berarti yang kita arsir itu pindah ke sini. Nah, gini. Paham ya? Nah, terus,
Ini berarti sudah hilang. Yang di bawah ini sudah hilang. Udah nggak usah diurusi ini. Paham kan kalian? Jadi kakak pindah ke atas ini. Paham ya tentunya ya. Biar nanti penghitungannya lebih enak. Luas sama dengan setengah dikali luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran yang paling kecil. Jadi lingkaran yang tanggung di sini nggak kepake. Buat kakak nggak kepake di situ. Paham ya? Oke, paham. Sekarang, kenapa kok setengah? Karena ini kan bentuknya cuma setengah saja. Jadi langsung kakak buat setengah gini aja. Setengah kali. Nah, lingkaran besarnya itu kan 22/7. Dikalikan R. Jari-jarinya berapa untuk yang lingkaran besar? Ini kan diameternya 21 ya. 21 itu kan ini 7, 7, 7. Berarti kan 21. Setengahnya ya 21/2. Dikali 21/2. Dikurangi 22/7 dikali. Nah, untuk yang kecil ini jari-jarinya berapa? Ya 7/2. Kan 3 setengahan. 7/2 kali 7/2. Kita menghindari bentuk pecahan desimal ya. Kita main coret-coretan saja. 22 dengan 2 ini dapatnya 11. 7 dengan 21 ini dapatnya 3. Ini sama, ini 7, coret. 2 dengan 22 dapatnya 11. Barulah kita hitung. Setengah kali berapa ini? Setengah dikalikan 33 dikali 21, 693 dibagi 2, dikurangi 77 dibagi 2. Kita hitung setengah dikali 616 dibagi 2. Dapatnya ini sama halnya dengan 616 dibagi 4 ya. 154 cm persegi. Jawabannya B. Nomor 14. 3 orang anak melakukan iuran untuk disumbangkan ke panti asuhan. Besar iuran anak adalah 2 kali dari selisih iuran Hani dan Ratna. Oke, simpan dulu ya. Kita buat dulu kalimat matematikanya. Iuran anak berarti A sama dengan 2 kali selisih iuran Hani dengan Ratna. Berarti Hani dikurangi Ratna. Kita simpan persamaan yang pertama. Kita masuk ke persamaan kedua sekarang. Iuran Hani berarti H sama dengan 1,5 kali iuran Ratna. 1,5 itu 3/2 ya dari iuran Ratna. Paham kan? Oke, paham. Nah, sekarang iuran Ana itu 180. Kita ganti 180. Sama dengan 2 kali Hana dikurangi R, Ratna. Hani dikurangi Ratna ya. Berarti Hani dikurangi Ratna sama dengan kita coret 90. Dalam ribuan ya. Kita simpan dulu. Kita olah lagi yang ini. Kita buat perbandingan. Hani banding R sama dengan 3/2. Yang ditanyakan adalah Hani. Berarti H sama dengan hanya berapa? 3. 3 banding H dikurangi R. Berarti 3 dikurangi 2, 1. Dikalikan 90. Sama dengan 270.000. Jawabannya E. Nilai rata-rata ujian siswa satu kelas adalah 8. Perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelas tersebut adalah 3/5. Jika nilai rata-rata siswa laki-laki sama dengan 1,6 lebih kecil dari nilai rata-rata siswa perempuan, maka nilai rata-rata siswa laki-laki adalah, oke, yang kita punya adalah rata-rata kelasnya ya. Berarti ini X bar sama dengan 8. Terus kita punya perbandingannya A banding B sama dengan 3/5. Misalkan laki-laki itu A, perempuan itu B. Terus kita punya apa di sini? Rata-rata laki-laki berarti XA sama dengan 1,6 lebih kecil. XB dikurangi 1,6. Karena yang ditanyakan adalah berarti kita ubah
Jadinya XB sama dengan XA ditambah 1,6. Paham ya di sini ya? Oke, nanti ketemunya XA. Terus kita masuk ke rumus rata-rata gabungan. XA dikali NA ditambah XB dikali NB dibagi dengan A tambah B sama dengan 8. Rata-rata gabungannya kan 8. XA kali A, A-nya tadi kan 3. Berarti 3XA ditambah dengan XB kita ganti dengan XA ditambah 1,6. XA ditambah 1,6. Dikalikan dengan B-nya tadi 5 ya. Dibagi 3 tambah 5 ya benar, 8 sama dengan 8. Kita kalikan berarti 3XA ditambah 5XA ditambah 1,6 kali 5 itu 8 sama dengan ini kita kalikan silang ya, 64. 8XA sama dengan 56. Ini 8-nya kita pindahkan ruas ya. Maka XA sama dengan 56 dibagi 8 yaitu 7,0. Jawabannya adalah A. Nomor 16. Dimas mempunyai bilangan A dan Heru mempunyai bilangan B. Jika bilangan Dimas diperbesar 20%, oke kita simpan dulu. Dimas sama dengan diperbesar 20%. Berarti kan jadinya berapa ini? 120% ya dari A. Paham enggak di sini? Kan diperbesar 20%. Jadinya 100 tambah 20%. Jadinya 120%. Oke, kita simpan. Terus Heru sekarang. Heru sama dengan diperkecil 10%. Jadinya 90% dari B. Ternyata bilangannya sama. Bilangannya sama berarti Dimas dengan Heru bilangannya sama. Nah, Dimas 120% dari A sama dengan Heru 90% dari B. Pertanyaannya perbandingan antara bilangan A dengan bilangan B. Gini ya, yang kita bandingkan berarti A banding B sama dengan 90% banding 120%. Kita bagi dengan 30%, dapatnya 3 banding 4. Jawabannya B. Jangan sampai terbalik ya di sini ya. Nomor 17. Diketahui ini ada 3 perbandingan, yaitu A banding B, B banding C, dan C banding D. Maka nilai dari A banding D adalah, nah perbandingannya berarti kita harus menyamakan. Maaf ya, ada suara goreng-goreng soalnya istri lagi goreng ikan. A dari atas dulu, atas ke bawah. Oke, 1 banding 2. Yang sama ini B. Yang sama kan B ya. B kita taruh bawahnya. 3 banding 4. Kita kerjakan dulu. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6 ya berarti. Terus di sini berapa lagi nih? 4, 8 ya. Nah sekarang CD, C dan D, C-nya paling belakang. Ini 5 banding 6. Nah, kita samakan juga ini. Ini sebagai acuan, kita kalikan juga semua. 3 kali 5, 15 banding 30 banding berapa ini? Banding berapa ini? 40 ya, banding 48. Gini ya. Nah, sekarang yang diminta adalah A banding D. A banding D. A-nya itu 15. 15 banding 48. Kita bagi berapa enaknya? 3 ya. Dapatnya 5 banding 16. Jawabannya D. Lanjut. Nomor 18. Diketahui barisan bilangan 0, 3, 15, 24, dan seterusnya yang dibentuk oleh kuadrat bilangan asli
dikurangi 1 yang habis dibagi oleh 3. Ini ya, jadi bilangan di atas ini kuadrat dikurangi 1 dan semuanya habis dibagi 3. Bilangan yang ke-30 pada barisan bilangan tersebut adalah, nah, ini kan barisan bilangan pertama, ini kedua, ketiga. Enggak ya, ini keempat ya, kelima, 6, 7 ya, 7, terus 8, 10, 11. Nah, kita amati coba. 1 kuadrat kan 1. 1 dikurangi 1 kan 0. Terus lagi, 2 kuadrat kan 4. 4 kurangi 1 kan 3, dan seterusnya. Kecuali di sini bilangan yang habis dibagi 3. Misalkan 6. 6 kuadrat kan 36. 36 dikurangi 1 berarti kan 35. Tidak masuk dalam bilangan ini ya. Coba kita tulis dulu pola ke-30 berarti 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10. Gini dulu ya, 10 dulu ya. Terus mulai dari 11 sampai 20. Berarti mulai dari 11, 12 berarti enggak ya. 12 enggak. Terus 13, 14, 15 juga enggak. 16, 17, 19, 20. Mulai dari 21 sampai 30. 21 sampai 30. Ini berapa? 21 enggak, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 juga tidak ya. 30 kan tidak. Terus mulai dari 31 sampai 40. 31. Terus 32, 33 enggak, 34, 35, 36, 37. Terus 38, 39 juga tidak. 40, 41, 42 enggak, 43, 44. Coba kita hitung. Ini ada 7. Ini juga ada 7. Terus ini ada 6. Ini ada 6. Ini ada 4. Berarti kalau kita jumlahkan ini ada berapa ini? 4, 4, 4, 30. Oke. Berarti bilangan yang terakhir adalah 44. Jadi 44 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 44 kuadrat itu 1936 dikurangi 1, 1935. Jawabannya adalah D. Demikian penjelasan dari kakak ya, dari soal nomor 1 sampai soal nomor 18. Sebenarnya sampai 20, yang 2 itu kelihatannya salah soal ya, tidak ada jawabannya, atau mungkin Pingli yang salah hitung mungkin ya. Oke, ikuti terus pembahasan dari Pingli. Jangan lupa untuk subscribe channel Pingli dan share ke teman-teman kalian. Tunggu video berikutnya ya. Terima kasih.